Halo teman-teman, sekarang kita ada di farm saya, yaitu Yusuf Gupi Farm. Oke, kita nanti akan masuk ke dalam dan kita obok-obok ya farm kita. Oke, langsung masuk. Nah ini teman-teman, jadi ini ada beberapa rak ya. Nah ini masing-masing ukurannya itu berbeda karena fungsinya juga berbeda. Sebagai contoh ini ya, ini ukuran 30 ya, lebarnya 30, ke belakangnya 50, tingginya untuk tank gupi itu standarnya 30. Nah ini biasanya kita pakai untuk mengawinkan. Ini 1, 2, 3, 4 ini untuk mengawinkan ya. Tetapi untuk tank yang ukurannya berbeda, ini 45 kali 50, ini lebih besar. Ini biasanya kita pakai untuk pembesaran. Jadi ini anakan ikan gapi umuran 1 bulan, ini kita besarkan di sini ya. Ini juga ya. Nah, jadi ada juga tempat lain untuk mengawinkan, ada di sini. Nah, ini tempat-tempat untuk mengawinkan juga. Nah, terus coba ini kita nyalakan sebentar ya lampunya ya. Nah, kemudian tank-tank yang ini itu untuk perbesaran budaya ya, perbesaran budaya. Jadi ini dari umur 0 ya sampai umur kira-kira 1,5 bulan di sini. Nah nanti, ini kan umur hampir 1 bulan. Nanti setelah 1,5 bulan ini kita sortir sekaligus kita pindahkan ya, jantan ditempatkan sendiri, betina ditempatkan sendiri. Nah kalau sudah kita sortir, kemudian ini kita masukkan ke tank-tank di sini. Ya, kita masukkan ke tank-tank di sini. Jadi ini ukuran untuk pembesaran itu besar ya, 45 kali 50, tingginya 30. Demikian juga di rak-rak berikutnya. Nah ini pembesaran semua. Dan nanti ya biasanya kalau sudah mulai besar-besar seperti ini, itu nanti kita ambil paling bagus ya, kita ambil yang paling bagus, jantan kita ambil paling bagus, kemudian betina kita ambil bagus untuk kita jadikan indukan lagi, sehingga kita akan selalu memiliki perputaran. Jadi di samping kita jual, ada juga yang kita jadikan indukan lagi. Nah seperti itu. Dan untuk akuarium kita itu untuk menjaga supaya air di sini itu tetap bagus, itu kita gunakan filter menggunakan semi undergravel itu seperti ini. Nah kebetulan aeratornya ini sedang dimatikan karena tadi itu sedang dikasih makan. Jadi aerator dimatikan supaya makanan yang berupa artemia tetas itu tidak masuk ke dalam filter. Di satu akuarium isi berapa biasanya Pak? Ini satu akuarium bisa berisi 50 ekor untuk pembesaran. Kalau burayak itu, ini sudah dipisah ya berarti ya? Ini ada juga yang untuk pembesaran. Jadi ini belum disortir karena belum umur 1,5 bulan. Jadi kalau umur 1,5 bulan itu jantan dan betinanya kan sudah kelihatan. Nah dari situlah kita akan memulai sortir pertama, yaitu memisahkan antara jantan dan betina. Baru nanti jantan kita sendirikan. Nah seperti ini kan sudah lepas sortir pertama, jantan kita sendirikan, betina juga ditempatkan tersendiri. Nah nanti usia 2,5 bulan kita akan mengadakan sortir kedua, yaitu untuk sortir kualitas. Jadi nanti jantan yang kualitasnya kurang layak itu kita ambil ya, kita buang, dan yang kita besarkan hanya ikan-ikan gapi yang berkualitas. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa kok umur 1,5 bulan perlu dilakukan sortir antara jantan dan betina? Ya karena gini,
bahwa ikan gapi itu umur 1,5 bulan sebetulnya sudah bisa kawin. Jadi umur 1,5 bulan itu jantan sudah bisa ngawin. Nah, kalau itu kita biarkan, terjadilah perkawinan dini. Nah, itu akhirnya keturunan mereka akan jadi jelek ya, karena kalau kawin dalam usia yang sangat muda itu nanti keturunannya akan mengalami downgrade, jadi menjadi lebih jelek dari induknya. Nah, itulah yang harus kita jaga. Makanya sebelum usia 1,5 bulan ya, mendekati gitu ya, itu kita pisahkan jantan dan betina. Atau kalau misalkan sebulan lebih sudah kelihatan jantan betinanya, ya udah kita sortir saja supaya tidak terjadi perkawinan dini. Nah, jadi kalau misalkan kita punya betinaan ya, nah di sini tuh betinaan itu masih virgin, ya ini masih virgin ya, belum kawin. Sehingga pada usia yang sudah matang itu baru kita kawinkan. Nah, proses perkawinannya gini. Jadi untuk perkawinan itu kita bebas ya, tidak harus satu jantan satu betina, enggak. Jadi bisa saja kita mengawinkan ikan gapi itu, misalkan kebetulan stok kita banyak, ya udah ada 3 betina 2 jantan, ya boleh saja. Atau 1 jantan 2 betina, atau kalau punyanya 1 jantan 1 betina, nggak masalah ya. Jadi bebas, yang penting kita melakukan selective breeding. Artinya pada waktu kita mengawinkan ikan gapi itu adalah ikan gapi yang terbaik, yang sudah kita pilih kualitasnya paling bagus. Nah, kita kawinkan. Nah, ini di sini contoh untuk mengawinkan ikan gapi, tanknya seperti ini, 30 kali 50 tadi, tingginya 30. Nah, ini nanti di sekitar sebulan ya dari awal kita campur itu sudah ada betina yang gendut-gendut, artinya dia sudah hamil besar. Ya, itu kita ambil. Terus kita tempatkan di sini. Jadi ini ada tempat untuk melahirkan ikan gapi. Nah, ini kita kasih tutup seperti ini karena betina ikan gapi itu kadang-kadang loncat. Terus kita taruh juga di dalamnya supaya mereka nyaman, itu dikasih tali rafia yang sudah kayak tanaman air. Jadi mereka itu di dalam itu nyaman ya, jadi nggak stres. Nah, sehingga tidak istilahnya melahirkan sebelum waktunya atau prematur. Karena kalau dia stres, dia melahirkan prematur, nanti yang lahir itu telur yang belum jadi, jadi masih setengah jadi. Jadi kalau nyaman, dia akan melahirkan pada usia yang sudah matang, jadi sekitar 3 minggu masa kehamilan. Nah, dari sini baru nanti kalau sudah lahir, anaknya kita tempatkan di wadah-wadah yang berupa tank seperti ini untuk pembesaran. Oh ya, pakannya itu ada 2. Yang pertama itu artemia, telur artemia yang sudah ditetaskan. Jadi ini proses penetasan telur artemia ya. Telur artemia itu mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya, bentuknya seperti ini ya, telur artemia itu seperti ini. Nah, kalau sudah ditetaskan di sini selama paling tidak 24 jam, nanti kita panen untuk kita kasihkan ke ikan gapi. Itu pertama ya, karena untuk artemia ini di sini menunya itu sehari sekali, jadi biasanya pada pagi hari, kemudian siang dan sore itu kita kasih menu pelet. Peletnya itu jenisnya ini. Nah, ini nggak endorse ya, tapi karena memang kita pakai. Ini yang C1, ini yang kita pakai untuk indukan dewasa karena ini ukurannya gede. Sedangkan B2 ini lebih halus, ini kita pakai dari remaja sampai dewasa jantan. Jadi jantan itu sampai besar makanannya pelet B2 ya. Kalau yang sudah betina gede-gede itu pakainya ini karena betina itu kalau dikasih yang halus itu kurang cepet kenyangnya ya. Tapi kalau pakai yang C1 ini akan cepat kenyang karena ukurannya gede-gede.
itu harus pelet ya Pak? Sebetulnya masih banyak lagi jenis makanan untuk ikan gapi. Ya kebetulan yang kita pakai itu ada dua macam tadi, pelet dan juga Artemia tetas. Mungkin ada lagi jenis yang lain seperti cacing sutra, cacing beku, kemudian ada Artemia dekapsul, ya macam-macam. Tetapi yang kita pilih di sini itu pelet dan Artemia tetas. Oh ya, itu ada kardus-kardus itu untuk pengiriman dan juga ada styrofoam. Ada styrofoam ini juga untuk pengiriman. Jadi ikan gapi itu pada waktu dikirim itu tidak boleh satu plastik bareng-bareng, itu tidak boleh. Jadi packingnya itu harus satu-satu ya. Jadi satu ekor satu plastik, satu ekor satu plastik. Nah nanti tidak perlu oksigen. Yang penting dikasih ruang atau rongga udara saja, dan kardusnya itu di dalamnya dikasih lapisan styrofoam ya, supaya suhu udara di dalam packaging itu tidak terpengaruh oleh suhu luar, karena takutnya itu di tingkat kurir naik motor kan siang-siang itu biasanya kan kepanasan. Nah kalau sudah pakai styrofoam itu aman biasanya, jadi kalaupun kepanasan tidak berpengaruh terhadap packaging kita sehingga ikan tidak kepanasan. Untuk air sendiri Pak, sumbernya dari mana ya Pak? Nah kebetulan kalau air di sini itu pakai air tanah, tepatnya sumur dalam. Jadi sumur kita itu sumur milik perumahan, kedalamannya dulu waktu dibor itu 100 meter. Jadi menggunakan pompa khusus yang masuk ke dalam air. Ya kalau kita kan untuk di rumah kan biasanya kan alatnya di atas air nih. Nah ini alatnya yang masuk ke air untuk mendorong air dari dalam tanah itu untuk naik ke atas. Nah itu kita punya tandon juga di sana, itu masih kalah rendah dengan tandon perumahan. Jadi kalau kita menaikkan air di tandon itu ternyata tidak usah pakai mesin. Jadi dari kran saja langsung bisa masuk, karena tandon kita posisinya itu masih di bawah tandon perumahan. Nah di situ nanti air yang ada di dalam tandon kita aerator selama 3 hari pakai ini teman-teman. Nah ini resin LP100. Resin LP100 ini untuk mengairasi air yang ada di dalam tandon selama 3 hari. Tujuannya karena di sini itu permasalahannya hanya kapur ya. Jadi kadar kapur yang terlalu tinggi. Nah, dengan diaerasi selama 3 hari, nanti kapurnya itu kan akan terpisah dari air, dan kemudian sebelum kita gunakan itu kita endapkan dulu selama beberapa jam. Jadi kapurnya mengendap dan juga menempel ke dinding, baru nanti airnya kita pakai untuk mengisi akuarium. Terus kalau yang itu Pak, apa ember-ember itu buat apa sih Pak? Nah itu biasanya itu kita untuk menampung budaya seperti ini ya, seperti ini, budaya yang sudah lahir tapi belum dapat tempat di akuarium, jadi sementara kita tampung di sini. Nah itu kita tampung sementara di toples sampai nanti dapat tempat di akuarium. Nah dan juga buat karantina ikan yang sakit maupun yang akan dikirim. Kalau yang ini kan ini mau dikirim besok hari Senin. Nah ini pengobatan ikan sakit. Nah ini yang mau dikirim. Jadi ikan sakit diobati pakai ember ini bekas es krim ini. Yang mau dikirim juga kita karantina di ember-ember seperti ini. Obatnya sendiri itu pakai obat apa sih Pak? Obat untuk fin rot kita yang warna kuning nih ya. Ini pakai tetrasiklin. Nah itu pakai tetrasiklin. Ini berapa hari Pak karantinanya? Untuk pengobatan itu kita karantina selama 3 hari. Tapi kalau untuk pengiriman kita karantina selama 24 jam sebelum kita packing. Oke teman-teman, itu tadi jalan-jalan kita obok-obok di farm, yaitu tempatnya Yusuf Gupi Farm. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita dapat dari sini dan sukses selalu.